Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang seperti yang ada di judulnya ya, kenapa crypto is winning, kenapa crypto itu bakal menang, dan kira-kira apa sih yang membuat dari dunia kita yang kita lihat sekarang dengan keadaan makro, dengan keadaan ekonomi, itu kenapa kok crypto tetap bakal bullish meskipun harga-harganya mungkin sekarang masih kelihatan rada turun dan bikin kita kecewa selama bear market yang panjang. Tapi kalau misalkan kalian nonton sampai video ini sampai akhir, pasti akan menemukan semua jawabannya itu. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kalau misalkan kita lihat yang pertama kali ya, kita mau lihat nih alasannya kripto menang itu. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif ekonomi dunia pasti lebih masuk akal. Karena kan pertama kali Bitcoin muncul waktu itu adalah tahun 2008 setelah krisis finansial global saat itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat ke global dulu nih, kita ngelihat dari salah satu mata uang yang kemarin jatuh lumayan parah, selain daripada si euro dan juga yen Jepang, itu adalah pound Inggris, yang mana adalah GBP sendiri, Great Britain Pound. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, kemarin kan belum lama ini juga ada Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri yang baru namanya Liz Truss. Yang kalau misalkan kalian lihat di green screen-nya ada beberapa video dari pertama dia memberikan pidato dan beberapa pembicaraan awalnya dia. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari harganya ya, sejak pertama kali si Liz Truss ini kemudian memerintah, itu kita ngelihat si pound Inggrisnya sendiri melawan US dollar itu bisa dibilang jatuh dari jurang, lumayan bener-bener turun merosot selama setahunan terakhir gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat pun pas khusus untuk Septembernya pun, yang kemarin dia pertama kali memberikan beberapa pembicaraan awal dan pertama kali memerintah, itu lumayan sih dari tahun ini pun juga kerasa banget jatuhnya gitu kan. Meskipun sekarang dalam beberapa hari terakhir memang ada sedikit lonjakan yang entah apa alasannya juga. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ya, dari lemahnya mata uang ini sampai mengakibatkan banyak hal, bahkan harga-harga obligasi pun juga turun. Dan selain dari harga obligasi turun pun, ini mengakibatkan biaya orang-orang untuk bayar utang jadi lebih tinggi. Akhirnya orang-orang yang punya KPR, yang pada punya utang real estate atau hipotek, itu juga berada di ambang kebangkrutan juga karena sulit untuk membayar. Bahkan sampai dana pensiun UK pun juga mengalami krisis. Sampai di sini pun judulnya juga mengatakan bahwa berada di ambang kebangkrutan juga, insolvent. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, dari sejak pertama munculnya dia gitu kan, itu ada beberapa hal yang menarik perhatian yang patut kita kasih tahu nih. Yang pertama itu belum lama ini, sekitar 4 harian, tanggal 2 kemarin sih sebenarnya, di Financial Times itu ada artikel baru yang meliput si Liz Truss ini. Nah, si Liz Truss ini sendiri ngomongin tentang ekonominya Inggris, dan dia bilang bahwa ekonominya Inggris tuh perlu reset setelah adanya koreksi pasar. Jadi kita menarik ya, kemarin kan ngeliat mata uangnya, obligasi segala macam kacau, bener-bener secara ekonomi kacau. Tapi si Liz Truss memberikan komentar di Financial Times di sini bahwa ekonominya memang butuh reset. Kalau misalkan kalian sudah pernah nonton beberapa video dari Great Reset, yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar atau mungkin beberapa belum pernah dengar, ini sebenarnya cukup menarik. Dia bilang Great Reset karena kalau misalkan kita nge-scroll ke bawah, dia bilang di sini bahwa dia percaya perlu membuat segala sesuatu itu jadi lebih mudah untuk yang orang-orang yang menciptakan kekayaan, untuk orang-orang yang pegiatnya yang melakukan, dan penciptanya juga. Karena dia bilang bahwa ekonomi Inggris itu butuh riset, dan kita nggak bisa lanjut turun terus. Itulah kenapa dia harus mengambil direksi baru, arah baru maksudnya. Dan dengan arah yang baru ini dia akan memimpin Inggris menuju ke jalan yang masa depannya lebih baik. Tapi kalau misalkan dia ngomongin soal riset itu sebenarnya mengingatkan saya pada Great Reset. Kalau ada beberapa dari kalian udah tahu dari agendanya si World Economic Forum tahun 2016-2017 kemarin, pasti kalian ingat bahwa Great Reset sendiri itu cukup kelam ya, cukup dark, karena mereka itu bilang bahwa memang sebenarnya manusia tuh nggak butuh apa-apa, kita cuma perlu riset sampai seluruh dunia bisa kembali dari nol lagi secara ekonomi, secara politik dan lain-lain, biar nanti kedepannya bisa lebih dikontrol sama orang-orang yang ada di atas sana. Nah, Liz Truss sendiri kalau misalkan kita ngelihat, itu sebenarnya merupakan salah satu anggotanya World Economic Forum sendiri yang memiliki agenda Great Reset ini. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, Liz Truss itu ada di websitenya World Economic Forum. Terus kalau kita ngelihat di beberapa video sebelumnya, waktu Juli tahun ini juga kan ada agenda Davos. Dia ngomongin tentang cara memperbaiki sistem perdagangan internasional. Dan di sini jadi salah satu perwakilannya yang ikut di forum ekonomi dunia ini.
ngomongin tentang itu, tentang cara memperbaikinya gimana. Jadi kita lihat ya, keterlibatannya Liz Truss dengan World Economic Forum tuh bener-bener dalam. Dan bahkan setelah selesai dari Davos itu, dia memberikan sedikit rekapan di akun Twitternya. Di akun Twitternya dia ngomong diskusi yang bagus dengan di World Economic Forum tentang memperbaiki sistem perdagangan internasional. Dan sebagai bangsa yang berdagang secara independen, Britania itu akan bekerja dengan para orang-orang yang demokrat, maksudnya yang peduli dengan demokrasi, untuk mengunggulkan gimana caranya perdagangan yang bebas dan adil. Jadi dia bilang di sini, tapi it's time we had rules fit for the 21st century. Jadi kayak ini waktunya untuk kita mengubah gitu kan, gimana sih caranya memiliki tatanan untuk abad ke-21 yang cocok. Nah, kalau misalkan kita lanjut ya, sebenarnya di World Economic Forum sendiri pun apa sih rencana tentang Great Reset itu? Dan mereka nggak menutup-nutupi ini, mereka nggak malu sama sekali untuk memberitahu bahwa sebenarnya ini kelam dan gelap banget sebenarnya tujuannya. Ini salah satu yang di quote itu dari anggota parlemen Denmark. Tulisannya itu apa sih Great Reset? Tulisannya itu yang di quote seperti ini: selamat datang di tahun 2030, di mana saya nggak punya apa-apa, nggak ada privasi, dan hidup saya nggak pernah lebih baik sebelumnya. Jadi kayak yang di quote itu benar-benar dark. Dan kalau misalkan kita ngelihat Great Reset tujuannya seperti ini, itu sebenarnya nggak bagus gitu kan, bahwa sejak kapan manusia nggak bakal punya kekayaan apapun dalam hal kayak materi atau intelektual, terus mereka nggak diberikan privasi, tapi mereka merasa bahwa kehidupan mereka baik-baik aja. Dan ini mereka nggak malu, ini nggak di-delete, sengaja tetap ada di Twitter juga sejak tahun 2016 kemarin. Dan bahkan kalau misalkan kita mau lihat ya, emang gimana sih caranya pemerintah tuh mengontrol kita jauh lebih dalam lagi, elit-elit global yang ada di luar sana. Ya, untuk kalian yang suka nontonin konspirasi teori pasti suka, kalau saya sih nggak begitu. Cuman kita ngelihat aja beberapa faktanya di sini. Salah satu caranya itu adalah dengan mendukung CBDC. Kita ngelihat di LinkedIn ya, kemarin waktu World Economic Forum minggu lalu memberikan chart, itu yang mereka tunjukin adalah kenaikan angka CBDC yang sedang dalam riset dan pengembangan. Jadi per menurut data bulan Juli 2022 itu hampir ada 100 CBDC yang sedang dieksplor, sedang dalam tahap eksplor, dan ada 2 yang sudah meluncur penuh mata uangnya. Jadi dengan si World Economic Forum dalam agenda Great Reset yang mereka miliki, mereka tuh mendukung CBDC, kita bisa melihat bahwa CBDC itu memang tidak akan memberikan kita privasi penuh, karena itu pasti akan terikat dengan identitas para penduduk, entah itu penduduk dalam negeri atau luar negeri. Dan kalau misalkan kalian sudah pernah nonton beberapa episode yang kami bagikan di YouTube, kalau nggak salah udah ada 2 atau 3 video berbeda tentang CBDC dan tentang pengembangannya. Sebenarnya memang merupakan masa depan yang tidak excited sih untuk kita lewati, karena sebenarnya ya itulah kenapa kripto menang, karena kripto itu akan memiliki opsi yang lebih transparan dan yang memberikan privasi itu sendiri. Itulah kenapa desentralisasi penting dalam protokol blockchain yang kita pilih, dan benar-benar aman dan tidak bisa disensor dengan semena-menanya. Karena kalau kita ngelihat ya, berikutnya lagi pun ada nih dari Federal Reserve sendiri, si kepalanya si Jerome Powell, belum lama ini juga kemarin ngobrol gitu kan, waktu di beberapa konferensi dia membagikan bahwa misalkan nih Amerika Serikat sedang merencanakan untuk menerapkan CBDC atau mata uang digital bank sentral tadi, itu mereka tidak mungkin privat karena salah satu faktor yang dia sebutin, ada empat yang disebutin. Salah satunya itu adalah identitas yang diverifikasi. Jadi nggak bisa yang namanya anonim, nggak bisa yang namanya mempertahankan privasi, pasti harus ada yang namanya identitas, verifikasi identitas. Dan kalau misalkan kita ngelihat ya, kenapa salah satu bilioner kita, Bill Gates gitu kan, sampai rela untuk memberikan $200 juta untuk pengembangan identitas digital gitu kan. Sampai ada beberapa artikelnya yang mengaitkan ini dengan Great Reset tadi, untuk bisa, ya kalian tahu sendiri lah, ada banyak beberapa hal yang kontroversial dengan Bill Gates dan dengan beberapa hal yang dia lakukan, meskipun dia memang merupakan seorang filantropi yang juga memberikan beberapa hal kepada dunia juga dari beberapa kekayaan yang dia miliki. Cuman ya kalau kita ngelihat lebih lanjut The Great Reset langsung dari websitenya World Economic Forum, itu dibilang bahwa ada kebutuhan yang urgent sebagai stakeholder global untuk berkooperasi. Gimana caranya untuk memanage konsekuensi dari COVID-19 kemarin, krisisnya. Jadi setelah pandemi terjadi, gimana caranya untuk bisa mengembangkan dunia itu jadi lebih baik, tingkat statusnya, kondisinya. Dan itulah kenapa mereka memulai inisiatif The Great Reset ini.
Dan yang sebenarnya cukup menyedihkan itu adalah mereka bilang bahwa COVID-19 kemarin, pandemi itu sebenarnya adalah peluang bagus. Malah dibilangnya ini adalah small window, atau kayak ada peluang waktu yang sempit untuk mereka memanfaatkan gitu kan. Mereka menganggap ini jadi kayak sebuah tes doang. COVID itu merupakan tes, dan selama pandemi itu tempat mereka gimana bisa memajukan agenda-agenda yang mereka miliki. Dan kita bisa nonton langsung di sini, bukan nonton, maksud saya ngelihat gambarnya langsung di sini. Quote-nya dari si Klaus Schwab, pendirinya sendiri World Economic Forum. Dia bilang bahwa pandemi ini melambangkan sebuah opportunity yang langka, tapi ada waktu yang sempit sekali untuk kita bisa refleksi dan kita bisa ngeriset dunia kita. Udah serem banget ngomongnya kalau soal kayak riset dunia kita, apalagi dengan beberapa hal yang mereka bagikan di Twitter, yang mereka nggak malu-malu ngomongin bahwa manusia nanti nggak perlu punya apa-apa dengan segala kekayaan yang kita miliki, dan nggak ada privasi. Yang penting ada beberapa orang tertentu yang ada di atas sana gitu kan, entitas-entitas terpusat yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu udah masuknya beberapa argumen orang lain yang memang lebih suka ya dengerin konspirasi lah. Kalau saya sendiri sih cuman ngeliat fakta-faktanya aja di sini. Bahkan ada infografi sendiri dari World Economic Forum yang ngomongin tentang Great Reset. Ini ada beberapa industri yang mereka sebutkan, dan menariknya itu ada salah satu industri yang mereka sebutkan ini sebagai blockchain. Jadi bahkan mereka pun memiliki blockchain dalam pandangan mereka, dalam hal-hal yang mereka rencanakan. Dan kalau kembali ke LinkedIn pun sebenarnya ada banyak hal-hal yang mereka bagikan di sana tentang blockchain dan tentang metaverse. Jadi mereka berusaha sebisa mungkin gimana mendapatkan celah, mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam ya cara kita bersosialisasi, cara kita bertransaksi, cara kita melakukan banyak hal. Jadi inilah kenapa kami ingin buat video ini hari ini. Itu adalah untuk mengingatkan bahwa etos pentingnya gitu kan, kenapa kemarin Bitcoin dilahirkan setelah krisis finansial global. Itu adalah bahwa kita tidak bisa serta-merta mempercayai pihak terpusat. Itulah kenapa ada banyak yang namanya visi-visi desentralisasi, di mana kita bisa memiliki data kita sendiri, kita yang memiliki, bukan dipercaya dengan orang lain. Nggak ada yang namanya kustodian, yang ada adalah non-kustodian. Jadi kita megang sendiri, entah itu aset, entah itu data, entah itu kekayaan kita. Semua yang tahu privasinya kita sendiri, semua yang pegang kekayaan tersebut hanya kita sendiri. Nggak ada yang perlu kita percaya dengan entitas terpusat. Dan itulah kenapa bahaya sekali kalau misalkan ada banyak agenda di sini yang mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton juga lebih mengikuti gitu kan, teori-teorinya di luar sana, teori-teori elit global, konspirasi lah segala macam yang saya nggak ngikutin. Mungkin bisa komentar di bawah gimana menurut kalian pendapatnya tentang ini. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh kripto dan blockchain, di mana kita punya desentralisasi, setiap orang tuh haknya setara, siapapun bisa ikut serta. Itulah kenapa saya suka dengan beberapa blockchain seperti Ethereum, Bitcoin, dan yang blue chip utamanya yang memiliki kemampuan untuk bisa verifikasi data sendiri. Kita bisa menjadi orang yang memvalidasi, kita bisa menjadi orang yang ikut produksi blok, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan daripada blockchain-blockchain terpusat yang kurang desentral, yang mungkin bahkan untuk partisipasi sebagai node komputer pun sulit banget. Jadi kurang lebih itu sih guys, kalau misalkan kita ngelihat kenapa kripto itu akan menang adalah dengan janji-janji ini, dimana kita punya privasi, kita punya kepemilikan atas data kita sendiri, bukan orang lain yang bisa serta-merta ngambil atau ngerebut sesuka mereka. Dan ini semua dapat dicapai dengan visi desentralisasi tersebut. Jadi kiranya kalian bisa komen di bawah gimana menurut kalian pendapatnya. Dan kalau misalkan ada beberapa hal yang pengen kalian tahu lebih lanjut dalam meriset proyek blockchain atau kripto yang bagus, mungkin kita pengen lebih yakin lagi ke masa depannya siapa yang akan bertahan, siapa yang akan bisa mewujudkan janji-janji tersebut. Kalian bisa nonton semua video yang sudah kami buat di RR, karena ada banyak sekali alat-alat riset, data-data, metrik, semua sudah kami bagikan secara gratis di YouTube. Kalian bisa nonton, kalian tinggal scroll di channel kami, lihat semua video yang menarik untuk kalian tonton. Terima kasih guys yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan video terbaru, dan jangan lupa juga kasih jempolnya kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto,
artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.